Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Wahidul Qahar, Al-Azizul Ghaffar. Yukawwirul laila wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar. Liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayah dan bunda sekalian, dimanapun kita berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakan kita dengan Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan urusan-urusan kita, memberkahi setiap aktivitas-aktivitas kita, dan menjadikan amal soleh kita, amaliyah Ramadan yang kita jalani dan yang akan kita jalani, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala potensi-potensi keduniaan yang Allah titipkan pada diri-diri kita, menjadi wasilah kemuliaan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, sesuai dengan doa yang senantiasa kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayah dan bunda sekalian, insyaallah pada sore ini bersama-sama kita akan mengambil pelajaran dari satu ayat puasa, yaitu ayat tentang doa di surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau ayah dan bunda memperhatikan, Al-Baqarah ayat 186 ini diapit oleh ayat-ayat puasa. Sebagian mufassir mengatakan ayat-ayat puasa itu dari ayat 183 sampai 187. Sebagian lagi mengatakan sampai ayat 189. Dan ternyata dari ayat-ayat puasa ini Allah selipkan satu ayat tentang doa, yaitu ayat 186. Untuk memberikan kepada kita satu pelajaran penting bahwa doa itu adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah doa itu adalah ibadah yang tidak dipersyaratkan orang yang berdoa itu mesti dalam keadaan suci, enggak dipersyaratkan. Dan ibadah doa adalah ibadah yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sangat mudah ibadah yang satu ini. Kedudukannya begitu besar, begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ibadah ini dilakukan di bulan Ramadan. Sebab itulah Allah menyelipkan ayat puasa, di dalamnya ada ayat tentang doa ini. Untuk memberitahukan kepada kita, untuk mengajari kita, mengedukasi kita, jangan abaikan kekuatan doa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita melalaikan ibadah yang mulia ini. Begitu besar keutamaannya, begitu dahsyat kekuatannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat yang mulia ini di ayat-ayat puasa. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayah dan bunda sekalian, mari silahkan buka surah Al-Baqarah ayat 186. Bersama-sama kita membaca dan mentadaburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan terlebih dahulu dan saya harapkan ayah dan bunda bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berfirman yang artinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku, kata Allah, adalah qarib, amat sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah dia yang berdoa itu atau mereka yang berdoa itu bersegera menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan membaguskan prasangkanya kepada Allah. Membaguskan imannya kepada Allah. La'allahum yarshudun, agar supaya dia mendapatkan petunjuk. Baik. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, ayah dan bunda sekalian. Terkait dengan ayat yang mulia ini, saya mau kaitkan dengan sebuah hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Hadis yang hasan, dapat dijadikan oleh kita semua sebagai rujukan. Hadis yang menceritakan tentang salah seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Umamah Al-Ansori. Suatu ketika Abu Umamah Al-Ansori radhiyallahu anhu ini didapati oleh Nabi mengurung diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid. Di waktu-waktu yang seharusnya dia melakukan aktivitas produktif di luar masjid. Tapi dia mengurung diri di masjid. Bukan di waktu-waktu sholat. Itulah yang membuat Nabi ketika mendapatinya, Nabi terheran, lalu mendekatinya. Nabi pun bertanya kepadanya, Ya Aba Umamah, mali aroka jalisan fil masjid fi ghairi waqtis sholah. Apa yang membuat aku mendapati engkau demikian keadaannya, duduk di masjid di waktu-waktu yang bukan waktu sholat, dikala sahabat-sahabat yang lain melakukan aktivitas produktif? Mengapa engkau mengurung diri di masjid? Dari wajah Abu Umamah mengalamatkan kesedihan, mengalamatkan kegundahan, mengalamatkan kerisauan, kecemasan, kegalauan yang luar biasa. Lalu kemudian Abu Umamah Al-Ansori radhiyallahu anhu mengangkat wajahnya, melihat wajah kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dengan rasa berat dia berkata, Ad-duyun lazimatni. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ditimpa dengan kesedihan dan kegalauan dikarenakan utangku yang banyak, utangku yang besar, dan aku tak mampu melunasinya. Inilah yang membuat aku hanya bisa berdiam di masjid, mengurung di masjid, mengurung diri di masjid, seraya berharap semoga Allah memberikan aku jalan keluar atas permasalahanku ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum padanya, lalu berkata, Wahai Aba Umamah, maukah kuajarkan kepadamu satu doa, yang apabila doa ini engkau baca di waktu pagi dan engkau baca di waktu petang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melunasi hutang-hutangmu
dan Allah akan menghapuskan kegalauan dan kesedihanmu. Maka tentu Abu Umamah penasaran terhadap doa tersebut. Maka dengan tanpa sabar bertanya, "Ya Rasulullah, alimni, ajarkan aku doa itu." Maka Rasulullah tersenyum padanya dan mengajarkan doa yang semoga doa ini pun telah terhafalkan oleh ayah dan bunda sekalian. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijali. Maka doa ini kemudian diamalkan oleh Abu Umamah Al-Ansari, dibacanya di waktu pagi dan petang. Dan ternyata setelah beliau radhiyallahu anhu mengamalkan doa ini, untuk waktu yang tidak lama kemudian, ternyata hutang-hutang Abu Umamah Al-Ansari telah selesai. Kegalauannya pun telah hilang. Dengan keceriaan, dengan kecerahan, dia datang kepada Rasulullah, mengabarkan dan memberitakan bahwa hutang-hutangnya telah diselesaikan oleh Allah, dan kegalauannya, kesedihannya, kecemasannya, kekhawatirannya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Perlu kita garis bawahi dan kita fahami bahwa Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu anhu itu, tatkala dia mendapatkan dari Nabi ajaran doa ini, jangan Anda bayangkan bahwa Abu Umamah itu hanya membaca doa ini di waktu pagi dan petang saja. Lalu kemudian tiba-tiba urusannya atau masalahnya telah selesai. Enggak. Melainkan Abu Umamah menyadari betul apa kandungan dan makna dari doa tersebut. Yang kemudian tatkala dia mengamalkan di waktu pagi dan petang dengan doa ini, lalu dia mengimplementasikan makna dan kandungan dari doa tersebut, itulah rahasia sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah besarnya dan Allah mengangkat kegalauan dan kesedihannya. Sehingga saya menasihati diri saya dan menasihati ayah bunda sekalian, sesiapa yang digalaukan dengan satu hal, disedihkan dengan suatu keadaan atau kondisi, atau dia merasa sedang berhadapan dengan satu masalah besar yang seolah belum kelihatan solusinya atau jalan keluarnya, maka amalkan doa ini di waktu pagi dan petang. Bacalah doa ini di waktu pagi dan petang, lalu resapi kandungan-kandungan dan makna di dalam doa ini. Insya Allah akan kita temukan kekuatan yang sangat dahsyat. Yang pada kesempatan ini saya ingin men-share dan berbagi dengan keterbatasan waktu yang ada, yaitu 4 kekuatan menyelesaikan masalah. Di mana 4 kekuatan ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang menjadi kajian atau pembahasan kita pada sore hari ini. Dan pada 4 kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini pula lah yang kemudian menjadi makna dan kandungan dari doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Umamah, sehingga tatkala kemudian Abu Umamah mengimplementasikan 4 kekuatan yang ada di dalam Al-Baqarah 186 yang juga merupakan nilai dan kandungan dari doa yang diajarkan Nabi, maka selesailah persoalan besar yang dihadapinya. Sehingga masalah besar apapun yang kita hadapi, yang kita alami dan kita rasakan, amalkan doa ini, resapi dan implementasikan kandungan yang ada di balik doa ini dalam kehidupan real kita. Baik, mari kita mulai ya. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ayat dan juga dari hadis yang berkisah tentang Abu Umamah Al-Ansari dengan problem kehidupannya? Ikhwatal iman, ahibba azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada beberapa pelajaran yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan 3 atau 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW menanamkan nilai ketauhidan kepada Abu Umamah Al-Ansari.
di mana nilai ketauhidan ini merupakan implementasi dari makna la ilaha illallah. Yaitu ketika Nabi memberitahukan kepada Abu Mama, wahai Abu Mama, maukah kuajarkan kepadamu satu doa? Satu doa yang apabila engkau amalkan, niscaya Allah menyelesaikan hutangmu, menyelesaikan masalahmu, dan menghilangkan kegalauanmu. Ini merupakan nilai tauhid, implementasi dari kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Mama Al-Ansari, bahwa dari makna la ilaha illallah yang kita ketahui, la ma'buda bihaqqin illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Ternyata di antara implementasinya, perwujudannya adalah kesadaran yang terbangun di hati yang paling dalam, bahwa kalau kita berhadapan dengan masalah, dengan kegalauan dan kesedihan, maka imanilah, yakinilah, tidak ada yang mampu mengangkat kegalauan kita. Tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah yang berfirman, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Al-An'am ayat 17. Apabila Allah menghendaki kamu ditimpa dengan musibah, tidak ada yang mampu mengangkat dan menghilangkan musibah itu kecuali Allah saja. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, memberikan solusi, jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, tidak ada satupun yang mampu menahan sampainya kebaikan dari Allah kepada sang hamba tersebut. Allahu Akbar. Maka inilah nilai tauhid yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai bentuk implementasi perwujudan dari makna la ilaha illallah. Maka ayah dan bunda sekalian, apapun masalah ayah bunda sekalian, silakan ayah bunda list sebanyak apapun masalah itu, sadarilah, ketahuilah, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Hanya Allah yang bisa menghapus kegundahan, kegelisahan, kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakwajaran, dan lain sebagainya yang menimbulkan keresahan dalam hidup kita. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah yang bisa menghapuskan dan menyelesaikannya. Baik, pelajaran yang kedua, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Umamah satu doa. Satu doa yang menjadi kata kunci terselesaikan masalah-masalah Abu Umamah Al-Ansari. Ini menunjukkan kepada kita semua, jangan mengabaikan kekuatan doa. Bahwa doa merupakan senjata ampuh bagi orang-orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata terbaik orang yang beriman. Dan doa ini merupakan nurus samawati wal ard. Cahaya yang mampu menerangi langit dan bumi. Bayangkan jamaah sekalian, bapak ibu sekalian, ayah bunda sekalian. Masalah itu umumnya menggambarkan kondisi gelap. Bahwa orang kalau punya masalah seakan hidupnya menjadi gelap. Maka doa adalah cahaya yang mampu menerangi langit dan bumi. Cahaya yang mampu menghilangkan kegelapan-kegelapan yang membelenggu hidup kita. Kegelapan yang menyebabkan kegalauan, kesedihan, kecemasan. Maka doa adalah cahaya yang mampu menghilangkan kegelapan-kegelapan itu. Apatah lagi doa di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, di bulan yang agung. Yang pada pertemuan sebelum-sebelumnya telah kita sampaikan bahwa di bulan Ramadan ini untuk perkara sunnah perbanyak dan variasikan. Doa adalah ibadah sunnah, maka perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa di bulan yang mulia, di bulan yang agung ini. Sebab Nabi mengatakan salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Salah satunya da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa mustajab. Maka jangan sampai kita melalaikan dan mengabaikan banyak berdoa di bulan Ramadan, bulan yang mulia dan nan agung ini. Baik, pelajaran ketiga ayah dan bunda sekalian, dan inilah yang menjadi inti ingin kami sampaikan, adalah bahwa ada 4 kekuatan untuk menyelesaikan 4 masalah. Ada 4 kekuatan untuk bisa menjawab semua masalah yang kita hadapi dan kita rasakan. Dan sadarilah ayah dan bunda sekalian bahwa masalah apapun yang kita hadapi, selagi ada 4 penyakit dalam diri kita, maka 4 penyakit inilah yang melanggengkan masalah tersebut dalam diri kita. 4 penyakit inilah yang membuat
masalah itu betah banget membersamai hidup kita. Maka karena itu, di balik ayat dan di balik zikir tadi, wirid tadi, ada 4 kekuatan untuk menyelesaikan 4 penyakit, 4 masalah ini. Apa 4 penyakit yang membuat masalah menjadi langgeng? Yang membuat masalah itu betah membersamai langkah kita? Itulah yang kemudian Nabi ajarkan kepada Abu Umamah untuk minta perlindungan dari 4 hal ini. Coba, hadis tadi menjelaskan dan menggambarkan di awal, masalah Abu Umamah itu adalah utang. Ya. Masalah Abu Umamah adalah utang. Tapi ketika Rasul memberitahukan kepadanya solusi agar masalahnya diselesaikan oleh Allah, ternyata Abu Umamah harus menyelesaikan 4 hal, barulah kemudian pertolongan Allah datang kepadanya. Apa itu? 4 penyakit yang akan melanggengkan masalah kita. 4 penyakit yang akan membersamakan masalah itu dalam setiap langkah kita. Apa 4 penyakit itu? Pertama, penyakit alham wal hazan. Penyakit alham wal hazan. Penyakit, apa itu alham? Kegalauan dan kesedihan. Selagi seseorang yang ditimpa dengan masalah itu memelihara kegalauan dan kesedihannya, maka yakinilah masalahnya tidak akan pernah tuntas. Bahkan akan bertambah masalah dan muncul masalah baru. Maka dia harus mampu menghilangkan kegalauan dan kesedihan manakala dia pengen menyelesaikan masalahnya, apapun masalah itu. Seberat apapun, sebesar apapun, segelap manapun. Ini yang pertama. Penyakit kedua yang akan melanggengkan masalah adalah al-ajzu wal kasal. Penyakit lemah dan malas. Ya. Selagi kelemahan dan kemalasan ini pun ada pada diri seseorang yang ditimpa dengan masalah, maka masalahnya akan semakin membesar. Masalahnya tidak akan pernah tuntas. Masalahnya akan menimbulkan masalah baru. Lalu penyakit ketiga pun yang harus diselesaikan oleh sesiapa yang mengharapkan jalan keluar dari masalahnya adalah al-jubnu wal bukhl. Penyakit ketiga, penyakit al-jubn, pengecut, wal bukhl, pelit. Nah, selagi sifat pengecut dan pelit ini ada pada seseorang yang ditimpa dengan masalah, maka yakinilah masalah itu tidak akan pernah tuntas. Masalah itu akan terus membengkak dan membesar sampai lahir masalah-masalah baru lainnya yang juga tidak kalah parahnya. Nah, lalu kemudian masalah yang lain adalah masalah yang terus membengkak, waqahrul rijal, dan perlakuan tidak menyenangkan orang-orang kasar di sekitarnya. Ya. Perlakuan orang-orang yang menagih hutang padanya. Perlakuan orang-orang yang berhubungan dengan masalahnya. Itu semua akan berlaku kasar padanya. Akan menceritakan keburukan-keburukannya, aib-aibnya. Sehingga masalah bukan mengecil, malah semakin membengkak, semakin membesar. Nah, 4 penyakit ini yang harus kita selesaikan. Tapi persoalannya adalah, ayah dan bunda sekalian, sesiapapun yang ditimpa dengan masalah, pasti 4 penyakit ini akan menempel atau melekat padanya, atau mendekatinya. Ya, pasti itu. Orang kalau punya masalah, itu umumnya galau dan sedih. Itu umum. Ya, siapapun yang ditimpa dengan masalah, pasti indikasi awalnya dia galau, dia sedih. Dan terlihat dari ekspresi wajahnya yang tampak murung, tidak bersemangat. Nah, ketika kegalauan dan kesedihan tidak segera diselesaikan, maka kegalauan dan kesedihan ini akan meningkatkan hormon stres dan menurunkan, melemahkan hormon endorfinnya, hormon kebahagiaannya. Sehingga begitu hormon stresnya naik disebabkan dia larut dalam kegalauan dan kesedihan, maka hormon stres ini akan lebih banyak membakar kalori-kalorinya. Sehingga pada akhirnya muncul masalah yang lain, penyakit yang kedua, apa itu? Menjadi lemah dan malas. Yakinilah, orang itu kalau sudah galau, sudah sedih, dan dia tidak berupaya segera menghapus kegalauan dan kesedihannya, maka muncul masalah baru, yaitu dia menjadi lemah,
menjadi malas, tidak bersemangat, tidak bergairah. Ya, pembawaannya mau tidur aja terus. Tapi tidur tidak menyelesaikan masalah, malah muncul masalah, bahkan susah tidur. Bangun sakit kepala, pusing dan seterusnya. Bahkan mungkin nanti muncul gejala-gejala penyakit yang lain. Ya. Dan seterusnya. Nah, kalau dia sudah sampai pada tahap lemah dan malas, dan dia masih memupuk penyakit ini dan tidak berupaya menyelesaikan penyakit kedua ini, maka muncul penyakit yang ketiga. Apa itu? Al-jubn wal bukhl, pengecut dan malas. Lihat, orang itu kalau ditimpa masalah, dia jadi galau, jadi sedih, jadi lemah, jadi malas, tak bersemangat, tak bergairah. Maka akhirnya begitu ada orang lain yang membutuhkan bantuannya, membutuhkan pertolongannya, baik membutuhkan idenya, pikirannya, membutuhkan hartanya atau fisiknya, dia merasa, gimana saya bisa menolong orang, saya saja punya masalah, saya saja susah. Akhirnya temannya pengen curhat padanya, pengen minta sedekah waktunya, 5 menit saja dia pengen meminta idenya, dia mengatakan, mohon maaf akhi, saya belum bisa membantu ya, saya sedang capek, saya sedang lelah, saya mau istirahat dulu. Saya sedang galau, saya sedang sedih. Saya juga punya masalah. Ada kawannya yang butuh pinjaman uang. Aduh afwan akhi ya, saya juga punya utang yang besar. Saya juga punya masalah secara finansial. Dan seterusnya. Muncul penyakit dalam dirinya, penyakit juben, pengecut. Merasa nggak bisa tolong orang. Merasa nggak bisa bantu orang walau hanya dengan ide. Walau hanya dengan fisik nggak bisa bantu orang. Walau hanya dengan waktu dia nggak bisa bantu. Ya. Jadilah dia bakhil, pelit. Apakah dengan 3 penyakit ini menyebabkan solusi akan masalahnya terbuka pintunya? Enggak. Masalahnya malah bertambah. Sehingga akhirnya muncul masalah yang keempat. Hutangnya, masalahnya semakin membengkak, membesar. Dan akhirnya mengundang perlakuan tidak nyaman dari orang lain terhadap dirinya. Membuat perlakuan orang lain kasar terhadap dirinya, merendahkannya, dan seterusnya. Nah, sebab itulah jamaah sekalian, kita butuh 4 kekuatan untuk menyelesaikan 4 masalah ini. Dan sadarkah Anda bahwa 4 kekuatan yang saya maksud ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 tadi. Maha benar Allah yang menjanjikan la'allahum yarsyudun, bahwa hamba-hamba Allah yang berdoa kepada Allah dengan berupaya memenuhi kelayakan, kepantasan untuk dikabulkan doanya, untuk diberikan petunjuk atas masalahnya itu, apabila hamba melayakkan diri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disebutkan oleh Allah, insya Allah, la'allahum yarsyudun, dia akan dapatkan solusi, petunjuk dari masalahnya. Apapun masalah itu, apapun. Cuma kasusnya Abu Umamah masalahnya adalah hutang. Tapi itu tidak terbatas pada masalah hutang saja, masalah apapun. Ya, saya tidak mau menyebutkan karena saya yakin masing-masing orang punya masalah sendiri-sendiri. Dan mungkin menganggap masalahnya besar. Maka saya sebutkan secara umum, apapun masalah Anda, selesaikan dengan 4 kekuatan ini. Hilangkan 4 penyakit yang akan menjadikan masalah itu membengkak dan membesar. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah dan bunda sekalian, 4 kekuatan inilah yang saya inginkan ayah dan bunda pun mulai mendidikkan kepada anak-anaknya. Mulai mengajarkan kepada anak-anaknya. Mulai membiasakan anak-anaknya dengan sejumlah masalahnya menyelesaikan dengan 4 hal ini. Ya, 4 hal ini. Misalnya ketika anak kita pengen sesuatu, jangan langsung memberikan apa yang diminta. Cobalah didik terlebih dahulu, nak. Coba kamu minta sama Allah. Insya Allah, Allah akan gerakan hati bunda untuk memberikan padamu, nak. Ajarkan dia seperti itu. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kala itu masih kecil, masih gulam. Yang Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ajari anak kita ketika dia meminta sesuatu, katakan, nak, minta sama Allah, berdoa sama Allah supaya Allah menggerakkan hati bunda memberikan padamu. Nah, kita biasakan mereka. Nah, ini yang saya maksud adalah perhatikan 4 kekuatan ini dan mulai didikkan kepada anak-anak kita sejak dini. Dia ngerti atau tidak anak kita, sampaikan saja, sampaikan saja. Kalau dia bertanya bagaimana caranya, ajarkan. Baik. Nah, ayah dan bunda sekalian, ketika seseorang ditimpa dengan masalah, pasti dia akan galau, pasti dia sedih. Jangan pupuk kegalauan ini.
Jangan biarkan kegalauan dan kesedihan ini membunuh aktivitas kita, membunuh keceriaan kita dan kebahagiaan kita. Harus segera kalahkan kegalauan dan kesedihan ini. Harus segera hapuskan dalam kehidupan kita agar masalah kita tidak membengkak dan tidak membesar. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan kegalauan dan kesedihan? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Surah Ar-Ra'du ayat 28. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Sebab kegalauan dan kesedihan itu, ini merupakan persoalan batin, persoalan hati nih. Maka kegalauan, kesedihan bisa dihilangkan apabila hati menjadi tenang, damai, dan bahagia. Dan resep ketenangan, kebahagiaan hati ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan ini menunjukkan kemuliaan ajaran Islam. Sebab konsep ketenangan dan kebahagiaan hati ada di dalam ajaran Islam dan tidak ada pada ajaran agama lainnya. Nah, lihat Ar-Ra'd ayat 28. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, dengan beribadah kepada Allah. Dan Allah pemilik ketenangan, pemilik kebahagiaan yang hakiki, betul-betul akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang mengingati Allah. Sebab itulah Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya nilai ikhtisar bahwa tidak ada cara yang lain. Ya. Hanya dengan mengingati Allah, hanya dengan berzikir, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi tenang. Ya. Hati menjadi tenang. Maka ayah dan bunda sekalian, kalau ayah dan bunda sedang dalam kondisi galau dan sedih karena masalah yang ayah bunda hadapi, maka ambillah kekuatan takarrub ilallah. Ambil kekuatan takarrub ilallah. Sebab dengan kekuatan takarrub ilallah ini akan mampu mengalahkan, menghapuskan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan kegalauan itu. Ambil kekuatan takarrub ilallah. Apa saja? Apakah ayah bunda mau membaca Al-Quran? Apakah ayah bunda mau berdoa kepada Allah? Apakah ayah bunda mau berzikir? Apakah ayah bunda dengan melakukan sholat sunnah, nafilah, atau ibadah apapun ayah bunda lakukan sebagai bentuk takarruban kepada Allah? Insya Allah dengan kekuatan takarrub, hati ayah dan bunda menjadi tenang, damai, dan bahagia. Kalau hati tenang, damai, dan bahagia, hormon endorfin akan naik. Hormon kebahagiaan akan naik, hormon stres akan turun, maka kekuatan akan mengalir ke dalam tubuh, kekuatan untuk bergerak, kekuatan untuk mengalahkan penyakit yang kedua. Bahwa penyakit yang kedua itu adalah penyakit yang kedua adalah al-ajzu wal kasal, yaitu lemah dan malas. Kenapa lemah dan malas? Sebab galau dan sedih. Lalu hormon stres naik, hormon kebahagiaan menurun. Ya, kalori banyak terbakar, menjadi lemah dan malas. Maka dengan berzikir kepada Allah, dengan menggunakan kekuatan takarrub, hormon endorfin naik, hormon stres turun, kekuatan mengalir dalam tubuh, maka penyakit kedua, penyakit lemah dan malas, kalahkan dengan mengambil kekuatan. Apa itu kekuatan yang kedua yang saya maksudkan? Adalah kekuatan at-taharrukat al-ijabiyah. Yaitu bergerak, lakukan aktivitas positif, lakukan tindakan-tindakan produktif. Lakukan aktivitas positif apa saja. Ya, entah kita membersihkan rumah, entah kita melihat orang susah, menolongnya, entah kemudian kita, ya intinya saya pengen katakan lakukan apa saja aktivitas yang produktif. Ya, baca buku, bersihkan rumah, apa saja. Saya tidak ingin membatasi, sebab lakukan atau bergeraklah, lakukan sesuatu yang positif, yang baik-baik. Ya. Insya Allah ini akan mampu meredam penyakit kedua, penyakit malas. Ya. Betapa banyak petunjuk di dalam Al-Quran
Masalah seberat apapun, sebesar apapun, segelap apapun, terselesaikan dengan bergerak. Ya. Lihat di dalam surat Shad ayat 40-41 bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah Nabiullah Ayub alaihissalam yang tubuhnya dimakan ulat. Tubuhnya dimakan ulat. Tubuhnya serasa mati rasa gitu, seolah mati rasa. Tak dapat lagi digerakkan. Ya, penyakit parah. Tapi tatkala beliau mengundang kekuatan pertolongan Allah dengan takarrub, dia pun mengadu kepada Allah, berdoa meminta petunjuk agar Allah menyelesaikan masalahnya ini, agar Allah menyembuhkan dari penyakitnya ini. Ya. Apa yang Allah katakan kepada Ayub? Allah menyuruh agar Ayub bergerak. Allah mengatakan, "Urkut birijlik," wahai Ayub, hentakkan kakimu di bumi. Disuruh bergerak. Padahal tubuhnya ini mati rasa. Tak dapat digerakkan. Tubuhnya ini dimakan ulat-ulat semuanya. Tapi untuk mengundang pertolongan Allah, Allah suruh Ayub, hentakkan kakimu di bumi. Ya karena ini perintah Allah, maka Ayub memaksimalkan diri untuk mendekati apa yang diinginkan Allah itu. Maka dia himpun kekuatan, dia fokus, dia konsentrasi agar kakinya itu bisa dihentakkan ke bumi. Sebab dia dalam kondisi posisi baring. Dia harus menghentakkan kakinya. Ternyata setelah dia memaksimalkan usahanya, kekuatannya, potensinya, dia tidak mampu menghentakkan kakinya ke bumi. Hanya bisa bergerak sedikit saja. Bergerak sedikit saja. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah melihat betapa Ayub sudah berjuang untuk mendekati apa yang diinginkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan goyangan kaki Ayub yang sedikit itu, Allah ridhoi, Allah terima untuk kemudian dianggap telah memenuhi syarat mengundang pertolongan Allah. Maka Allah memancarkan mata air untuknya. Lalu Allah mengatakan, "Hadza muktasalun baridun wa syarabun." Wahai Ayub, dengan air ini mandi dan minumlah. Tatkala air itu menimpa tubuh Ayub alaihissalam, rontoklah semua penyakit-penyakit kulitnya. Rontoklah semua ulat-ulat yang telah memakan tubuhnya itu. Dan pulihlah tubuhnya itu. Dan tatkala air masuk ke dalam tubuhnya, pulihlah kekuatan Ayub alaihissalam. Pulihlah kekuatan Ayub alaihissalatu wassalam. Dia kembali sehat, segar dan bugar. Luar biasa. Ya. Apakah Allah bisa memberikan pertolongan Ayub? Ya, sangat-sangat bisa. Apakah mesti dengan hentakan kaki Ayub terlebih dahulu? Tidak mesti. Allah mampu memancarkan mata air untuk Ayub tanpa harus Ayub menghentakkan kakinya. Lantas mengapa Allah menyuruh Ayub untuk menghentakkan kakinya? Sebab Allah ingin mendidik Ayub bahwa meskipun dia seorang nabi, rasul, kekasih Allah, tetap saja kalau ingin mengundang pertolongan Allah harus bergerak. Apakah dengan goyangan kaki Nabi Ayub bisa memancarkan mata air? Tidak akan pernah bisa. Tetapi lakukan saja apa yang paling maksimal dilakukan. Nanti Allah yang selesaikan. Maka Ayub dia sadar betul bahwa dia harus memaksimalkan potensinya. Walaupun ternyata maksimalisasi potensinya tidak mendekati apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia sudah menunjukkan ikhtiar maksimal, maka Allah yang menyelesaikan masalahnya. Allah ridho ikhtiarnya, maka Allah memancarkan mata air untuknya. Allahu Akbar. Ya. Ayah dan bunda sekalian, contoh yang lain ya. Karena ini contoh laki-laki sedangkan contoh perempuan. Bagaimana Maryam alaihissalam ketika diceritakan dalam surat Maryam ayat 25, dia bersandar di batang kurma yang kala itu dia dengan perjuangan melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam. Tenaganya terkuras habis, seakan-akan ruh akan terpisah dari jasad. Lemah banget. Dia sangat lapar, sangat haus, butuh energi. Tapi apalah daya, dia tak bisa berbuat apa-apa, tak bisa bergerak. Dia hanya bisa bersandar saja di batang kurma. Batang kurma yang sudah tua, yang kering, tidak ada buahnya. Lihat, tatkala dia mengadu kepada Allah, dia curhatkan akan perihalnya kepada Allah. Allah mengatakan, "Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhla tusaqit alaiki rutoban janiyah." Wahai Maryam, goyangkanlah batang kurma itu dengan punggungmu. Disuruh dia bergerak. Bayangkan disuruh bergerak. Ya. Nanti Allah yang akan jatuhkan buah kurma. Padahal pohon ini pohon yang kering, yang mati.
Tapi apa sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang sulit bagi Allah. Mungkin bagi manusia sulit sebab kemampuan manusia terbatas, tapi Allah kemampuannya tidak terbatas, maka tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah cuma minta agar Maryam menggoyangkan batang kurma itu. Maryam hanya bisa menggerakkan punggungnya, tetapi batang kurma tak bergerak dengan goyangan punggung Maryam. Tapi itulah maksimal yang bisa dia lakukan. Allah ridhoi ikhtiarnya, Allah jatuhkan buah kurma untuknya. Sehingga pulihlah tenaga dan kekuatannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Bukankah orang-orang terkasih Allah saja untuk mengundang pertolongan Allah disuruh bergerak? Apalagi kita. Siapa kita dibandingkan Nabi Ayub? Siapa kita dibandingkan Maryam alaihissalam? Maka tentu dalam upaya kita mengundang pertolongan Allah, kita pun harus berikhtiar maksimal. Bergerak, jangan pasif. Jangan jadi pengangguran, bergerak. Kita punya hutang yang besar, apa yang bisa kita lakukan? Cuma bisa jualan, udah jualan saja. Tapi keuntungannya cuma 10.000 per hari. Lakukan saja yang paling maksimal kamu lakukan. Nanti Allah yang datangkan solusi. Amat mudah bagi Allah mendatangkan solusi bagi hambanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kemampuan Allah mendatangkan rezeki pada hambanya adalah jalan-jalan yang tidak disangka-sangka oleh hamba. Jalan-jalan rezeki yang terbuka tanpa diduga-duga sebelumnya oleh hambanya. Boleh jadi dengan kesedihannya, tapi dia tetap berupaya menjual dengan keuntungan 10.000 per hari. Tapi dia sabar sebab cuma itu kemampuannya. Boleh jadi dengan itu, subhanallah, mungkin suatu waktu di pagi hari dia berjalan, tiba-tiba dia kesandung emas. Ya, 10 kilo misalnya. Subhanallah, apa sulit bagi Allah? Enggak ada yang sulit bagi Allah. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi ayah dan bunda sekalian, inilah yang saya maksud. Kekuatan kedua adalah kekuatan bergerak. Ya, sambut seruan Allah, bergerak. Jangan diam, jangan pasif, segera bergerak. Lakukan suatu perkara yang positif. Lalu kemudian penyakit yang ketiga, penyakit al-jubn wal bukhl, jangan pupuk, jangan pelihara. Lawan. Dengan apa kita lawan? Dengan berbuat ihsan kepada manusia. Berbuat ihsan kepada manusia. Dengan apa berbuat ihsan pada manusia? Bersedekah kepada manusia. Ya, sedekah itu tidak dibatasi dengan materi. Sedekah bisa non materi, yaitu sedekah ide, sedekah waktu, sedekah tenaga, sedekah pikiran. Ya, sedekah barang-barang al-maun yang bermanfaat. Ya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Lihat Nabiullah Musa alaihissalam ketika dalam kondisi fakir dan miskin, terdampar di negeri Madian setelah dia melarikan diri dari negeri Mesir. Fakir miskin, tidak ada hartanya kecuali pakaian yang melekat di badan. Tapi tatkala dia melihat ada 2 orang wanita yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan pertolongan, maka Musa alaihissalam dengan tanpa pamrih mendekati orang itu lalu menawarkan bantuan. Ya. Ada apa dengan kalian berdua? Setelah kemudian Nabiullah Musa mengetahui masalahnya, maka Nabiullah Musa langsung menolongnya dengan memberikan minum kepada kambing-kambing 2 wanita tadi. Dan 2 wanita ini pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan ternyata 2 wanita tadi adalah putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu Nabi Syuaib penasaran, siapakah laki-laki yang telah menolong kalian dan dia tidak mengharapkan upah? Dia menolong kalian dengan ketulusan dan keikhlasan. Siapa dia itu? Panggillah dia datang ke rumah. Maka seorang putri dari dari Syuaib ya, yang paling tua mendatangi Musa dan mengundang Musa ke rumahnya. Musa pun datang ke rumahnya bersilaturahmi ke rumah Nabi Syuaib alaihissalam, dan di sanalah kemudian nanti terjadi dialog dan perbincangan. Alhasil setelah Nabiullah Musa menolong tanpa pamrih, bersedekah, membantu orang lain dengan ketulusan dan keikhlasan, Allah membuka pintu rezeki untuk Musa. Selesailah masalah kefakiran dan kemiskinannya. Akhirnya Nabi Syuaib menikahkan Musa dengan putrinya. Lalu kemudian memberikan untuknya tempat tinggal yang layak. Dan juga Nabiullah Musa terpenuhilah kebutuhannya biologisnya, yaitu kebutuhan makan dan minumnya terpenuhi sebab dia tinggal di rumah Nabi Syuaib, mendapatkan istri, mendapatkan rumah yang layak dan seterusnya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa tolong manusia akan ditolong Allah. Ringankan beban manusia akan diringankan oleh Allah. Jangan bakhil, jangan pengecut. Ya, bukankah Nabi mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia ini,
memudahkan urusan orang yang sulit di dunia ini, niscaya Allah akan memudahkan urusannya dunianya dan akhiratnya. Tentu di zaman sekarang, di zaman mewabahnya pandemi COVID-19 ini, setiap kita pasti ada kesulitan, ada masalah. Tapi inilah kesempatan bagi kita untuk mengundang pertolongan Allah dengan meringankan beban orang lain, dengan menolong orang lain. Kita ringankan beban mereka. Mungkin ada tetangga kita, sahabat kita, kawan kita yang sedang mengalami kesulitan secara finansial, kesulitan makan dan minum, maka kita bantu, kita tolong. Ya, kita tolong, kita bantu dengan segenap kemampuan kita. Makanya akan mengundang pertolongan dari langit. Bukankah Nabi pula bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bahwa orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah. Sayangilah hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Niscaya Allah yang di langit dan para malaikatnya akan menyayangi kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum. Kalau ini kita lakukan, yaitu kekuatan takarrub, kekuatan bergerak, dan kekuatan berbuat ihsan, maka masalah apapun, sebesar apapun, seberat apapun, segelap apapun, la'allahum yarsyudun, Allah tunjukkan jalan keluar, solusi dari masalah-masalah tersebut. Allahu Akbar. Nah, ayah dan bunda sekalian, saya simpulkan dan sekaligus sebagai penutup karena keterbatasan waktu kita. Ya, tetapi sekali lagi ini hanyalah mukaddimah agar kita terus belajar, terus mengkaji ayat-ayat Allah. Sebab andaikan kita ingin terus melanjutkan kajian ini, insya Allah sampai iftar pun belum tuntas. Ya, maka kita cukupkan dengan sampai jam 5 saja gitu ya. Tapi insya Allah setidaknya sudah memberikan kepada kita satu sakofah, wawasan baru. Betapa Al-Baqarah 186 di dalamnya ada 4 kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Maka layakkan diri kita untuk mendekati 4 kekuatan ini agar semua masalah kita selesai. Sebagaimana janji Allah, la'allahum yarsyudun, kalian dapatkan solusi dari masalahmu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, renungi firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Renungi. Bukankah Allah telah mengabarkan, memberitahukan fa inni qarib? Bayangkan Allah mengatakan, ya Muhammad, jika hamba-hambaku datang kepadamu menanyakan tentang diriku. Allah tidak menyuruh Nabi Muhammad katakan kepada mereka, tapi langsung Allah jawab, fa inni qarib. Fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Allah tahu setiap kita pasti ada masalah. Allah tahu setiap kita ada ujian kesedihannya masing-masing. Maka renungi dan sadarilah akan pengabaran Allah, fa inni qarib. Tidakkah kita mengambil kekuatan ini mendekati Allah, fa inni qarib, sebab Allah Maha dekat. Allah sudah memberitahukan bahwa Allah itu dekat kepada hambanya. Kenapa kita tidak berupaya mendekati Allah? Tidak ada yang mampu menyelesaikan masalah kita ya dan bunda sekalian kecuali Allah. Hanya Allah, hanya Allah. Maka nikmati kekuatan fa inni qarib. Insya Allah kita akan dapatkan kekuatan. Dengan apa ya? Dengan aktivitas ibadah. Apa saja yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apabila kita mengandalkan Allah, menghebatkan Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berdoa, dengan baca Quran, maka yang harus kita lakukan yang kedua adalah falyastajibuli. Bergerak, jangan diam. Sambut seruan Allah. Lakukan aktivitas yang positif. Jadilah manusia-manusia produktif. Lakukan sesuatu yang kita dengannya berakhlak terhadap entah kepada alam, entah kepada manusia. Kalau kepada alamnya, bersihkan lingkungan sekitar kita. Bersihkan rumah kita, bersihkan halaman rumah kita, ya. Buang sampah pada tempatnya, bergerak, intinya bergerak, jangan pasif. Jangan diam, bergerak. Ya, falyastajibuli. Kemudian yang ketiga, wal yu'minu bi. Baguskan iman sama Allah. Baguskan husnuzon sama Allah. Dengan apa? Banyaklah bersedekah di kala susah. Inilah Allah pengen apa tuh ya? Pengen mengedukasi kita untuk mengimani pengabaran Allah di dalam ayat dan hadis dan menafikan logika kita. Sebab logika kita kalau susah, susah pula kita bantu orang.
Kalau kita kaya, baru bisa kita gampang bantu orang. Kalau kita susah bantu orang. Akhirnya banyak orang yang susah menjadi bakhil dan pengecut. Ya, karena dia merasa, kalau saya punya hutang, lalu saya mau tolong orang yang kesulitan hutang, saya pun pasti akan semakin kesulitan hutang saya. Ya, karena logika kita mengatakan, uang kita 100.000, kita keluarkan 20.000, 25.000 untuk infak, kita akan melihat, waduh, uang saya jadi berkurang jadi 75.000. Itu logika kita, tapi Allah nafikan itu semua. Dengan apa? Baguskan sangka baikmu sama Allah. Baguskan imanmu kepada Allah. Bahwa pertolongan Allah akan datang kepada siapapun yang menolong orang lain. Bukankah Nabi mengatakan, ya, di dalam hadis, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Ya. Ya. Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Ya. Maka disinilah pentingnya kita membaguskan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaguskan sangka baik kita kepada Allah. Sebab Allah akan menolong siapa saja yang menolong saudaranya. Ya. Lalu kemudian, ikhwatal iman, walahwat fillah, ayah dan bunda sekalian, yang terakhir adalah la'allahum yarsyudun. Kalau 3 hal ini kita lakukan, 3 kekuatan ini kita dekati untuk menyelesaikan 3 masalah, akhirnya masalah yang menjadi inti masalah kita diselesaikan oleh Allah dengan la'allahum yarsyudun. Dengan Allah memberikan petunjuk, sebab kita telah melayakkan dan memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah, maka la'allahum yarsyudun ini adalah kekuatan husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Baguskan iman sama Allah, baguskan sangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita, sebagaimana didikan Nabi kepada Abu Umamah, bahwa maukah kuajarkan kepadamu satu doa yang apabila engkau amalkan, niscaya Allah akan menyelesaikan hutang-hutangmu. Allah akan memberikan petunjuk kepadamu. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Umamah, dan menyadari bahwa di balik doa yang diajarkan Nabi ada 4 kekuatan yang harus dia lakukan. Yang dengan 4 kekuatan ini dia harus menghilangkan 4 penyakit yang telah membelenggu hidupnya, langkahnya, sehingga membuatnya mengurung diri di dalam masjid. Demikian ayah dan bunda sekalian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana.